Saya share screen ya, Charlie. Ya. Nangkap nggak suara saya? Halo? Slide-nya udah nangkep? Slide-nya belum keluar ya? Udah keluar nih? Ya, saya memberikan ini juga di paroki, ya, untuk sosialisasi para pemandu. Saya hanya siapkan satu slide saja, karena waktunya presentasi sosialisasi ini setengah jam. Slide-nya seperti ini. Jadi saya menangkap dalam 4 kali pertemuan, itu didasari dari pertemuan yang pertama, yaitu doa Bapa Kami. Itu dari penjelasan Pastor Yosef Susanto, ya, penjelasan dari Pak Robi kemarin waktu sosialisasi. Ya, lalu bagaimana dari pertemuan pertama bergema ke pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, karena ini adalah pertemuan virtual, maka setiap kali pertemuan saya mempersiapkannya 2 pokok pikiran saja yang mau disampaikan, nggak bisa panjang lebar. Ya. Maka dalam pertemuan yang pertama memang itu membahas tentang, teman-teman semua sudah punya bahannya kan secara lengkap. Nah, ini doa Bapa Kami yang Maha Adil. Di sini sebenarnya ada 4 poin ya di dalam pembahasan itu, tapi poin kedua, poin ketiga dan keempat itu saya kembangkan di pertemuan 2, 3, 4. Di pertemuan doa Bapa Kami itu sebenarnya di buku itu ada 5 poin. Ya, ada 5 poin. Namun yang akan saya tekankan di pertemuan pertama hanya 2 poin. Yang 3 poin yang lain dikembangkan di pertemuan yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, apa yang mau saya tekankan dalam pertemuan yang pertama itu menyangkut dikuduskanlah namamu. Lalu lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini saya menangkap bahwa kalau kita sudah berada di dalam kekudusan Allah, berarti segala yang tidak kudus tidak akan pernah masuk ya ke dalam kehidupan kita. Maka di pertemuan pertama saya sisipkan doa Paus Fransiskus yang tentang bahwa kita sudah divaksin oleh darah Yesus. Nah, tentunya doa itu kan berkaitan dengan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, COVID-19 ini termasuk adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki. Maka kita percaya bahwa kita sudah divaksin oleh darah Yesus. Itu salah satu yang saya masukkan di dalam pertemuan yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, ketiga, dan kelima itu saya kembangkan di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang tulisannya hitam ini itu sebenarnya adalah poin-poin di pertemuan yang pertama. Dikuduskanlah namamu, berilah makanan kami yang secukupnya, itu kan bagian dari doa Bapa Kami. Ampunilah akan kesalahan kami, lalu kemudian
di bumi seperti di surga. Dan poin yang kelima adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi ada 5 poin dalam pertemuan yang pertama, namun ditekankan poin yang pertama dan kelima. Poin kedua, 3 dan 4 dikembangkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Itu cara saya memahami, boleh dikatakan garis lurusnya atau benang merahnya seperti itu. Karena nanti dalam pertemuan yang kedua, itu namanya Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Itu bacaannya adalah tentang segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, di sini dikembangkan yang lapar diberi makan, yang telanjang diberi baju, ya, yang asing diberi tempat, ya, dan seterusnya. Maka di pertemuan yang kedua dalam katekismus Gereja Katolik pun Allah hadir dalam sakramen dan dalam kepedulian terhadap orang miskin. Sehingga dalam pertemuan pertama memang ada satu bahan yang menyangkut komuni rindu, ya. Komuni rindu itu saya tidak tempatkan di pertemuan yang pertama, tapi saya tempatkan di pertemuan yang kedua, bahwa penekanannya Allah hadir, ya, dalam doa komuni rindu. Kita tidak menerima hosti secara langsung selama pandemi ini, ya. Namun Allah juga hadir dalam diri orang-orang yang miskin. Nah, ini kan penekanannya di situ. Kalau kamu melakukannya kepada orang kecil dan hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, itu Yesus juga hadir. Nah, di sini saya masukkan pengalaman dari Mother Teresa, ya, di mana Mother Teresa punya kehidupan sepenuhnya untuk orang-orang miskin ini, karena kata-kata Mother Teresa juga dalam wajah mereka aku melayani Yesus. Nah, itu pertemuan yang kedua. Lalu nanti dalam pertemuan yang ketiga, ini yang sebenarnya saya sudah siapkan, karena pada minggu ketiga bulan Agustus saya diminta oleh PD Bonaventura di Pulau Mas untuk membawakan tema yang ketiga. Maka ini sebenarnya yang sudah siap. Nah, temanya di sini adalah menyangkut tentang kata-kata Yesus kepada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya, yang kemudian plafonnya dihancurkan, kan? Lalu Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka di sini saya kaitkan dengan poin doa Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami. Maka akhirnya saya tidak mengulangi lagi apa yang dibahas di dalam pertemuan yang pertama, tapi dalam pertemuan yang ketiga, apa artinya orang yang diampuni oleh Tuhan. Nah, itu nanti bisa saya tayangkan persiapan slide saya untuk membawakan pertemuan yang ketiga. Lalu nanti di dalam pertemuan yang keempat, itu menjadi saudara dalam penderitaan, ya, itu berkaitan dengan doa Bapa kami juga di bumi seperti di surga, karena dalam pertemuan yang keempat itu temanya tentang Lazarus dan orang kaya. Lalu sabda Abraham di dalam pertemuan ini, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang ini mendapat hiburan dan engkau menderita. Nah, ini saya langsung mau kembangkan, pijakannya adalah di bumi seperti di surga. Nah, kadang-kadang kan kita memahami justru di surga seperti di bumi, maka orang yang sudah meninggal masih perlu mobil, ya,
masih perlu rumah, itu namanya di surga seperti di bumi. Kalau Yesus mengajarkan di bumi seperti di surga. Nah, itu sulit dimengerti, tapi kisahnya adalah tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, itu diambil dari Magnificat, ya, orang yang kaya diusir dengan tangan hampa, orang lapar diberi kebahagiaan. Nah, itu pertemuan yang keempat, lebih penekanannya seperti itu. Jadi saya memberikan penjelasan di paroki tentang apa bahannya, ya slide-nya ini saja, karena maksudnya ya setengah jam, lalu inilah benang merahnya, ya, dan tentang judul besarnya itu adalah masalah apa itu kemanusiaan, ya, keadilan. Tapi bagaimana saya menjabarkan bahwa pertemuan pertama menjadi dasar dari pertemuan 2, 3, dan 4. Nah, di sini kemudian di bagian bawahnya itu saya mengutip bagian niat, bagian apa yang harus diambil setiap kali pertemuan. Dalam pertemuan pertama, kita diajak untuk berdoa Bapa Kami setiap hari. Lalu pertemuan kedua, kita diajak untuk beradaptasi kebiasaan baru. Nah, lalu melihat yang sedang tak berdaya. Dan yang keempat, menyikapi realitas hidup. Nah, saya kira ini, ya, mungkin dari sini, ya, maka saya menemukan yang namanya pesan secara luar biasa nih. Di sini kan kita diajak untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Lalu dalam pertemuan yang kedua, kalau seperti saya membayangkannya, orang panggil tukang siomay, ya kan? Siomay, siomay, siomay. Lalu siomay itu kan hadir. Ya kan? Nah, itu pertemuan yang kedua, hadir. Hadirnya di mana? Termasuk di sini saya tekankan, ya, dalam diri orang asing yang tidak punya rumah, Allah pun hadir di situ. Apakah kita juga melihat tukang siomay itu ada wajah Allah? Salah satu contohnya, kalau dia sudah ngirimkan siomay ke kita, apakah kita juga mengucapkan puji Tuhan, syukur, terima kasih kepada dia? Karena aku melihat Allah hadir dalam diri tukang siomay itu. Itu salah satu cara kita untuk mengajak umat, biasakan mengucapkan terima kasih entah kepada pembantu yang mungkin membawakan kopi ke kita. Lalu kita mengatakan terima kasih ya Bu, terima kasih ya Mbak. Nah, inilah sebenarnya mengapa kita mengucapkan itu, karena kita melihat wajah Allah dalam diri mereka itu. Orang asing di luar rumah kita. Lalu dalam pertemuan yang ketiga, orang yang tak berdaya nggak bisa masuk karena orang penuh sesak, sampai di depan pintu pun penuh. Terpaksa atap rumah itu dijebol. Nah, itu rumah lagi, ya kan? Itu menarik, ya kan? Di sini pertemuan yang kedua, di luar rumah Allah juga hadir. Di sini, ya, di dalam rumah Allah hadir, tapi orang yang tak berdaya tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Lalu nanti dalam pertemuan yang ketiga adalah rumahnya orang kaya. Jadi saya melihat garis lurusnya atau benang merahnya dari 4 pertemuan itu, ya, seperti itu, bahwa kita bisa membayangkan dalam work from home seperti ini juga, kita lebih mengenal siapa orang tua kita, ya. Lalu kemudian kedua, kita lebih mengenal lagi siapa sebenarnya asisten rumah tangga kita, yang mungkin dia orang sederhana, bukan siapa-siapanya, tapi apakah kita bisa melihat wajah Allah dalam diri dia? Atau mungkin di dalam work from home ini kita bisa semakin peka merasakan bahwa ada yang paling tak berdaya dalam hidup kita, yang selalu mungkin dibully, ya, lalu artinya direndahkan, tapi apakah kita mau menjadi salah satu dari sahabat orang yang paling rendah itu? Dan nanti dalam pertemuan yang terakhir, kembali lagi di dalam
pesta perjamuan, ya. Di situ ada Lazarus. Dan yang menarik, yang kemarin juga Pastor Yosef dalam sosialisasi juga saya tersentuh juga waktu dia menerangkan mengapa orang Lazarus itu juga sempat dijilatin sama seekor anjing. Itu karena apa? Anjing pun mau mencintai dia. Anjing kalau menjilati orang itu dalam arti dia mencintai orang itu. Dia sayang sama orang itu. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat benang merahnya, lalu dari poin-poin ini tergantung kita mau kembangkan sendiri bagaimana kita mau membawakan menjadi fasilitator dalam pertemuan-pertemuan ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau diskusi. Sama dari bagian ini dulu. Udah? Udah ya? Udah mau habis Zoom-nya? Oh begitu. Aku pikir sudah mau limit. Mana Bu Endang? Nah, kita kalau menjadi pemandu ya tinggal ini aja. Cuma yang paling sekarang saya sudah. Terus kemudian akhirnya menyusul nih. Sekarang 4 pertemuan ini saya sudah terima jadwalnya semua. Tapi yang sudah lama siap ya pertemuan ketiga. Nanti saya bisa tayangkan juga sejauh mana persiapan sampai hari ini pertemuan pertama kedua. Tapi masih belum final. Tapi di sini saya akhirnya, wah hidup juga nih saya mempersiapkan ini. Ternyata ini selama bulan kitab suci kita diajak oleh gereja untuk memahami ini. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan poin-poin ini. Atau kesannya bagaimana dengan penemuan ini. Oh, mau bertanya sih, Ya. Pak. Ya, Jennifer ya. Iya. Gimana, Jen? Yang sebenarnya yang pertemuan yang kedua aku masih agak bingung kan kalau BKSN itu kan pasti kita bakal kayak suruh masih ikutin panduan bukunya itu ada pertanyaan gitu kan buat umatnya sharing gitu. Yang terutama di pertemuan kedua itu aku masih bingung sih kayak gimana caranya nge-relate si kehidupan kita sehari-hari dengan kayak tema yang Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan gitu. Apakah kayak berarti kita fokus kepada ketidakadilan kita sebagai manusia atau fokus kepada ketidakadilan yang kita lakukan terhadap Tuhan gitu? Ya, di situ kan ukurannya adalah kalau kamu melakukannya kepada orang yang kecil dan hina ini, itu ukurannya. Siapa di antara kita yang paling hina? Siapa yang paling kecil? Dan kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik untuk dia, maka kita melakukannya untuk Yesus. Nah, tadi salah satu contoh yang paling konkret, ya selama work from home ini apakah kita memperlakukan sesuatu kepada asisten rumah tangga kita, mungkin mbak kita, yang selama ini mungkin kita bentak-bentak, ya kita maki-maki, tapi sekarang apakah dalam pendalaman ini kita melihat wajah Tuhan dalam diri dia? Ya kan? Atau pada saat kita punya makanan, ya kan? Kita mau berbagi nggak dengan dia? Bisa jadi berbagi karena kita sudah nggak suka. Nah selama ini kan, tapi dalam penekanan ini, berilah makanan kami yang secukupnya. Ya secukupnya itu berarti kalau kita punya 2,
Jangan ditaruh di kulkas, artinya satu kasih ke dia. Ya kan? Seperti ini barusan tadi sore kan, tiba-tiba ya orang lingkungan beri saya beras nih, 10 kilo, 10 kilo. Ya, 2 bungkus ya. Terus pembantu saya yang ngangkatin ya. Terus dia bilang, Pak, ini dituang semua dua-duanya ke tempat beras. Kalau cukup sih Pak. Tapi Bapak nggak berbagi dengan saya. Nah di situ kan, akhirnya saya disadarkan ya kan di situ ya kan. Ya udah kalau begitu satu kamu bawa deh. Nah itu namanya apa? Bagi saya ya satu bungkus itu cukup lah. Mungkin dia di rumah punya keluarga, punya ini yang lebih membutuhkan itu. Jadi tadi tanda-tandanya beras itu yang satu sudah dimasukkan tadi jam 4 sore, tapi saya pulang jam 6, itu yang satu belum dimasukkan. Maka saya tanya, kok nggak dimasukkan dua-duanya? Aku pikir untuk saya gitu. Nah itu kan sudah mulai ada sinyal-sinyal. Nah, seperti itulah salah satu contoh ya. Bagaimana kita melakukannya kepada orang kecil dan hina ini. Jadi kita nggak perlu membayangkan, yuk selama ini kita akhirnya pergi bagi-bagi nasi bungkus ke jalanan, itu terlalu ekstrim mungkin ya. Tapi selama work from home ini apa? Mungkin kepada, kalau di rumah nggak ada pembantu, siapa di antara rumah itu yang paling kecil, yang paling hina biasanya yang paling bungsu. Ya kan? Dedek biasanya paling nggak dapat banyak. Nah, contohnya juga kalau misalnya nanti Jennifer untuk anak-anak muda buka channel TV. Nah, itu siapa yang diutamakan? Ya kan? Kadang-kadang adik-adik lagi nonton film karton. Tahu-tahu kita datang, langsung film lain. Habis itu kemudian ditinggal mandi. Nah, adik-adiknya bingung kan? Ya, dia lagi nonton film karton, tahu-tahu ini kakaknya datang langsung setel film yang dia suka, habis itu nggak ditonton, malah dia masuk kamar mandi. Lalu untuk apa? Nah, disitulah bisa ditekankan di situ. Tapi kalau kita lagi nonton film, tahu-tahu ada adik kita paling kecil, ingin nonton film karton. Nah, bagaimana caranya? Ini drama Korea lagi seru-serunya ini, ya kan? Tapi ini adik kecil ingin film kartun bagaimana? Nah, pada saat kita memberikan channel ke dia, aku melihat ada wajah Yesus dalam diri dia. Itulah yang kecil dan hina ini. Seperti itu saja contoh-contohnya. Nah, itu berarti masih bingung nggak, Jen? Udah jelas sih, Pak. Mulai jelas ya kan? Udah mulai jelas. Wah, ini buku-bukunya banyak juga ya kamu ya. Oh enggak, itu virtual background. Oke, jadi itu pertemuan kedua lebih melihatnya ya sisi yang kecil dan hina ini kamu melakukannya untuk aku. Ya, kasih contoh-contoh lagi. Ya, silakan. Kalau yang nasional itu kan karena setiap keuskupan itu kan punya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ya kan? Lalu kedua, keterbatasan mereka di daerah itu kan kadang-kadang literatur juga sangat sedikit. Sehingga gagasan pendukung itu membantu mereka untuk mengetahui konteks perikop yang sedang direnungkan. Seperti kita membaca 4 bacaan BKSKAJ juga, kita sebenarnya perlu gagasan pendukung. Hanya karena kita di Jakarta, kita bisa cari sendiri dari buku ini, dan seterusnya. Tapi kalau di daerah-daerah itu kan tidak memiliki fasilitas perpustakaan yang lengkap. Maka perlulah gagasan pendukung itu, supaya di balik perikop ini kita tahu konteksnya. Kalau saya mempersiapkan materi ini, saya kaitkannya teks-teks ini di dalam liturgi dipakai di saat kapan. Maka kita bisa lihat gagasan pendukung dari bacaan pertamanya, dari bacaan keduanya, dari
doa umatnya seperti apa, bisa dikembangkan di situ. Pak Agus mau nanya dong. Ya, silakan. Pak Agus nih dari pertemuan pertama mau nanya, bagaimana cara aksi nyata dalam doa Bapa kami dalam kehidupan kita, terutama pada masa situasi COVID ini, kok? Ya, tadi kan saya menangkapnya ada 2 poin. Allah itu kudus. Maka bagaimana caranya kita mengalami kekudusan Allah? Ya harus berdoa. Maka dengan cara kita berdoa, kita terhindar dari yang jahat. Maka salah satu yang bisa kita masukkan itu doanya Paus Fransiskus. Dalam masa COVID ini kita berdoa, darah kita sudah divaksin oleh darah Yesus. Nanti saya tunjukkan itu slide saya yang pertemuan pertama, tapi yang belum jadi, tapi saya sudah tayangkan gambar itu, gambar Paus Fransiskus. Itu hubungannya dengan yang jahat itu. Jadi memang kudus itu apa? Kudus itu bukan berarti kemana-mana bawa rosario. Ya, kudus itu berarti kita tahu bahwa kita adalah milik Allah yang kudus. Termasuk kalau nawar sayur itu juga termasuk kesadaran kita sebagai anak Allah. Nawar sayur ya, terima paket dari GoFood. Ya mungkin cara mencet belnya kenceng banget. Lalu kita buka, makasih ya Pak. Nah itulah caranya kita menyapa kekudusan seperti itu. Kita lagi tidur siang, lalu GoFood datang, lalu kita mulai cemberut, berarti kita bukan menampilkan wajah dari anak Bapa. Seperti itulah dikembangkannya. Ada lagi? Makasih kok. Ya. Bu Endang ini kasih yang pertemuan pertama. Enggak, soalnya tadi terlambat kok saya masuk kok, jadi belum ngeh gitu kok. Maaf. Enggak, ini baru 1 slide tadi, memang belum ada yang lain-lain. Itu baru, itu tadi saya hanya tunjukkan ininya, apa benang merahnya dari 4 pertemuan, sehingga kalau kita diminta untuk pertemuan ketiga, porsi kita yang di mana, pertemuan keempat kita porsinya di mana. Kan diharapkan katanya doa Bapa kami menjiwai pertemuan-pertemuan yang lain. Itu menurut buku panduan dari KAJ kan seperti itu. Lalu bagaimana caranya itu dicairkan? Ya saya temukannya bagian seperti tadi. Ada yang mau bertanya lagi menyangkut ini? Bu Katrin, jelas? Sekarang coba lihat ya, yang slide saya yang pertemuan ketiga nih. Mana Bu Linda? Mau tanya? Ya. Pak Agus, maaf. Kalau maksudnya menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi itu nanti kita secara nyatanya bagaimana membangun niat menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini? Ya, itu kan dalam doa Bapa kami kan. Dalam doa Bapa kami kan di bumi seperti di surga. Ya kan, di bumi seperti di surga. Mungkin selama ini kita memahami di surga seperti di bumi. Makanya dalam pandangan agama-agama lain, orang yang meninggal masih butuh rumah, dikirimin rumah. Orang yang meninggal masih butuh pembantu, dikirimin pembantu. Orang yang meninggal masih butuh duit, kirimin duit. Itu namanya di surga seperti di bumi. Tapi kalau Yesus mengatakan justru di bumi seperti di surga, itu kan doa Bapa kami yang kita doakan setiap hari. Itu pelajaran katekumen pertemuan keempat tuh, calon baptis. Ya kan? Nah, lalu nanti saya kaitkan itu dengan kisah Lazarus sama orang kaya. Lalu di situ
berbanding terbaliknya jelas. Selama ini kan kita memahami, Oh iya betul. ya, memahami selama di dunia ini baik, nanti akan berlanjut baik. Tapi justru dalam kisah Lazarus itu enggak. Kalau kamu selama di dunia ini kaya, belum tentu akan dilanjutkan jadi orang kaya. Buktinya Lazarus yang selama di bumi itu menjadi pengemis, tapi setelah meninggal malah dia ada di dalam pangkuan Abraham. Nah itulah yang namanya hukum berbanding terbalik. Itu dimulai dari doa Bapa kami, di bumi seperti di surga. Maka pada saat nanti kisah Lazarus, apa yang akan terjadi di surga itu belum tentu sama dengan apa yang sudah kita laksanakan di bumi ini. Tergantung bagaimana waktu kita di bumi ini bagaimana. Kan begitu. Kalau seperti orang kaya tadi, ya dia akan masuk ke dalam penderitaan abadi. Tapi kalau si Lazarus malah mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Nah, nanti coba kita pelan-pelan kita dalami pertemuan-pertemuan ini nih. Kita mulai dari pertemuan yang ketiga dulu, pertemuan keempat, nanti kalau masih ada waktu, pertemuan kedua dan pertemuan pertama. Tapi tadi skemanya seperti tadi, ya. Ini skema ini udah jelas. Ada yang bertanya lagi? Nah, sekarang kita siapkan di pertemuan yang ketiga nih. Ini saya siapkan ada 12 slide. Ya. Ini saya nggak pakai ini ya, saya nggak kasih full slide-nya supaya kita bisa tahu habis ini apa. Ini supaya di sampingnya kelihatan ini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau pas nanti ditayangkan ke umat ya pasti ini saya tampilkan ke slideshow. Nah, ini bacaannya diambil dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Dan perikop ini juga saya gali lagi dari bacaannya karena Injil ini juga dipakai di dalam hari Minggu biasa ke-7 tahun B. Dan dengan saya menemukan bahwa itu adalah hari Minggu biasa ke-7 tahun B, maka saya menemukan bacaan pertamanya apa, bacaan keduanya apa, lalu doa umatnya seperti apa yang dimaui dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 ini. Ya kan? Lalu ini nggak enak ya kalau di sini ya. Saya pakai slideshow aja nih. Nah, lalu kemudian doa pembuka. Kita ajak umat untuk doa pembuka. Ini semua kan di buku ada. Setelah doa pembuka baru kita masuk karena ini adalah rangkaian, maka saya ingatkan lagi kita kumpul di sini tahun ini dalam rangka apa? Mengamalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Artinya di sini saya kembangkan gagasan dari Mazmur 82 ayat 3. Itu juga disebutkan dalam buku panduan. Apa yang mau saya tekankan di dalam Mazmur 82 ayat 3 itu, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara. Jadi ada dua yang saya garis tebal ini karena menyangkut orang lumpuh itu adalah orang lemah dan orang yang sengsara. Maka gema dari Mazmur 82 ayat 3 muncul dalam pertemuan ketiga ini. Lalu umat beriman diajak untuk aktif, tidak pernah henti berjuang menegakkan rahmat keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita. Bertindak nyata ketika seluruh umat manusia mengalami situasi yang tidak mudah karena merebaknya wabah virus corona. Nah, kita perlu adaptasi baru.
ketemu sama orang-orang yang mungkin ya kalau kita bisa kembangkan lagi, kadang-kadang ya orang yang kena virus ini mendapatkan stigmasi negatif. Ya, dan orang pun kadang-kadang tidak mau menyebut bahwa saya lagi kena ini. Nah, itu dibutuhkan adaptasi kebiasaan baru. Demikian juga saya kaitkan juga dalam pandangan orang-orang Israel pun, orang lumpuh itu termasuk orang berdosa. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tidak diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana 4 sahabat tadi mau menggotong? Berarti dia punya yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Nah inilah, di sini saya ya sesuai dengan buku itu sebenarnya di perikop ini ada 3 dimensi. Yang dipakai di dalam pertemuan ini hanya dimensi yang pertama, yaitu peranan 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Tapi menyangkut posisi anak manusia yang mengampuni dosa tidak dibahas. Dan posisi keberatan dari kaum Farisi dan kelompok Mahkamah Agama yang menuduh Yesus menghujat Allah itu juga tidak muncul di sini. Jadi kita lebih pada satu sisi tentang peranan 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu. Memang dalam perikop ini ada 3 sisi, tapi kita hanya membahas satu sisi itu saja, yaitu peranan 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu. Nah, dalam kacamata orang Yahudi, 4 orang itu adalah yang berani memberikan adaptasi kebiasaan baru. Nah, memulihkan keadaan manusia dari segala situasi terpuruk, buruknya relasi sosial. Nah, ini saya kembangkan nanti. Kadang-kadang ya kita jangan nyerempet ke pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan kedua itu yang namanya buruknya relasi sosial, yang kere, yang miskin itu pasti nggak dianggap. Itu pertemuan kedua. Tapi dalam pertemuan yang ketiga, yang sakit itu dianggapnya ngerepoti, ngeribetin. Nah, ini buruknya relasi sosial yang terjadi di antara manusia. Ya. Dalam relasi Allah dengan umatnya, Allah menghendaki agar umat pilihannya selalu memiliki kepedulian kepada sesamanya sebagai perwujudan iman mereka. Perwujudan. Nah, perwujudan ini juga nanti akan saya kasih warna biru nih. Beda, kalau kita berdoa, kita sedang mengungkapkan iman. Tapi yang sekarang kita sedang mewujudkan iman. Kalau berdoa itu mengungkapkan iman. Itu pertemuan pertama. Ya. Nah, sekarang bagaimana setelah kita punya relasi dengan Allah sebagai Bapa yang kudus, terhindar dari segala yang jahat. Nah, bagaimana kita wujudkan dalam pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan nanti dalam pertemuan yang keempat adalah hasilnya, kebahagiaan yang kekal. Lalu tema besar dalam bulan kitab suci ini menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Itu artinya apa? Kita diajak sebagai anak-anak Allah dari Bapa yang sama, diundang untuk semakin peka kepada sesama yang menderita. Ini saya gambarkan dalam pikiran saya, yaitu orang lumpuh tadi yang artinya kok 4 orang itu mau menolong. Lalu saya mengingatkan lagi dalam hubungannya dengan pertemuan yang pertama adalah Bapa kami yang Maha Adil. Ini dalam doa Bapa kami, pijakan dasar bersikap adil, itu berarti apa? Kita satu Bapa, berarti kita semua adalah saudara. Maka di dalam kebersamaan itu, kita tidak boleh munafik dengan kekerasan, kebencian, permusuhan. Munafik di sini artinya apa? Artinya kita bisa mengucapkan doa Bapa kami yang katanya kita semua saudara, tapi pada dasarnya kita benci.
kita saling bermusuhan. Nah, lalu bagaimana caranya kita kalau terjadi konflik? Tentunya dalam kebersamaan kita sebagai saudara, guyup, pasti ada salah paham. Caranya ya kita perlu mengampuni dosa. Itulah bagian yang dari pertemuan yang pertama dimunculkan lagi di sini. Lalu secara lebih spesifik, siapa yang mendapatkan pengampunan dosa? Nah, ini saya kembangkan di sini. Menjadi umat yang berbela rasa. Ini saya ambil foto, ya, ibu-ibu. Kebetulan ini 4 ibu-ibu yang lagi nengok temennya yang ibu juga yang lagi sakit. Dan yang menarik foto ini, di antara 4 ibu ini, 1 pakai jilbab, gitu kan. 2 ini pakai jilbab. Nah, itulah yang disebut kita semua bersaudara. Jadi, pilihan foto ini pun saya tunjukkan bahwa inilah yang disebut dengan wujud dari iman. Yang sakit itu nggak peduli dia. Kalau lihat foto ini, kira-kira yang sakit ini agamanya apa? Kan begitu. Kan, tapi yang nengokin ya ada 2 temennya yang pakai baju muslim. Ya, dari wajah-wajahnya ini pasti orang Tapanuli, ya kan? Kan ini orang Chinese ya. Lalu yang tergeletak ini nggak tahu siapa, pokoknya seperti inilah gambar ini punya pesan tersendiri. Nah, ini yang namanya Yesus sangat menghargai kebesaran iman dan solidaritas mereka terhadap orang-orang sakit atau kaum difabilitas. Ini disebutkan juga dalam buku panduan Markus 6, 53, 56. Coba kita renungkan waktu kita mungkin sakit ya, atau waktu kita mengunjungi teman yang sakit ya, itu seperti apa. Nah, itulah caranya kita mencairkan suasana. Tidak letterlek buku, tapi akhirnya buku itu bisa berbicara kepada audiens. Setelah itu, kemudian ada juga fenomena lain. Ada orang yang memang nggak suka dibantu. Nah, inilah yang namanya orang yang punya tangan 2, tapi seolah-olah tangannya itu ada 6. Nih, semua pekerjaan atau semua aktivitas yang dilakukan dikerjakannya sendiri. Ini saya kasih gambaran, ya kan. Hai orang-orang yang bersabar, bisakah kau setabah pekerja yang job deskripsinya makin bertambah, namun gajinya tetap tak berubah? Tapi tak semua orang itu mau ditolong loh, apapun alasannya. Ada juga, ya kan? Nah, itu kita angkat satu sisi ini. Nah, begitu sampai di gambar ini, pasti mulai hidup nih umat. Dan semua orang itu mau ditolong, maunya semuanya sendiri. Walaupun sibuknya kayak apa ini, kita bisa bayangkan gambar ini. Ya, gambar ini memang tidak pakai foto, takut nanti orang yang tersinggung, ya kan? Tapi ini adalah pakai karikatur. Di situ kan, kalau yang gambar orang mengunjungi orang sakit kan memang dia mau mendapatkan pujian dari lagi mengunjungi orang sakit. Nah, dalam pilihan gambar pun saya pertimbangan dari sisi seperti itu. Lalu setelah itu kemudian kita masuk ke materinya. Nah, ini di ayat 3, orang datang berbondong, sehingga ini gambar ini juga menarik. Sampai orang yang seharusnya butuh ketemu Yesus tidak bisa. Karena apa? Pintunya dipenuhi oleh orang-orang yang berdiri di sini.
Mereka ngapain? Mereka lagi mendengarkan Yesus memberitakan firman kepada mereka. Nah, ini peristiwa faktanya. Lalu dari peristiwa firman apa sih sebenarnya yang diberitakan oleh Yesus? Kita nggak tahu. Tapi dalam keseluruhan Injil, firman yang diberitakan oleh Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Si sakit hanya pasif, ya, atau diam saja. Yang aktif ini digambarkan juga, ya, rumahnya orang Yahudi itu ada tangga di bagian luar, ya. Lalu di atapnya itu juga datar, lalu akhirnya bisa dibongkar juga atapnya. Nah, ini mungkin visuali gambar ini bisa menolong umat untuk mengerti konteksnya seperti apa. Nah, kalau kita mau cari gambar ini, ya cari aja di itu Google Markus bab 12 ayat 1. Keluarlah gambar ini. Tinggal tempel di sini. Kan seperti itu. Nah, lalu setelah itu kemudian kita lihat lagi ayat selanjutnya. Setelah mereka turun, nah di sini mereka berjuang untuk naik ke atap rumah, membuka pintu kecil dan menurunkan si sakit persis di hadapan Yesus. Berusaha sebisanya dengan cara yang tidak biasa. Nah, ini Yesus sungguh melihat. Ini saya pilih gambar Yesus yang wajahnya ini bercahaya, memperhatikan, ya, mengamati, merasakan iman 4 orang ini, dan pasti iman si lumpuh ini. Namun nanti kalau kita diskusi, ya tergantung kelompok yang kita dampingi siapa. Kalau emak-emak ya diem-diem aja, tapi kalau orang-orangnya sedikit kritis, ya muncul pertanyaan. Ya, penyembuhan itu disebabkan karena iman si lumpuh atau iman 4 orang itu? Kira-kira penyembuhan itu terjadi karena imannya siapa? Di sini Yesus hanya mengatakan Yesus sungguh melihat, tidak menyembuhkan, sungguh yang melihat ada peristiwa ini. Nah, kalau kita baca perikop ini secara lengkap, Yesus menyembuhkan orang ini karena kritikan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang nanti dia mengkritik, kamu menghujat Allah karena kamu mengatakan mengampuni dosa. Dan supaya membuktikan bahwa dia dosanya diampuni, maka Yesus katakan bangun dan berdirilah dan sembuhlah. Nah, kita tidak perlu diskusi sampai ke situ. Tapi di sini arahnya tadi memperhatikan orang sakit, ya. Sederhana sekali kan kalau umatnya modelnya ibu-ibu, ya sudah bangga. Tapi ada juga fenomena orang yang nggak mau dibantu sama orang. Di dapur masak kayak apa tetap nggak mau dibantu. Nah, setelah itu kemudian ini yang tidak ditekankan di dalam buku panduan, tetapi saya tekankan ini karena hubungannya dengan rangkaian tema doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, sekarang Yesus menghadirkan sabda Bapa dengan mengatakan kepada si lumpuh ini, anakku, Allah tidak marah kepadamu. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak apa-apa, pulanglah dan jangan takut. Karena di balik kata-kata ini, dalam dunia orang Yahudi mengatakan dia lumpuh karena dikutuk Tuhan. Dia lumpuh karena lagi dimarahi sama Tuhan. Dia lumpuh karena tidak diberkati sama Tuhan. Sekarang Yesus mengatakan, anakku, Babe tidak marah kepadamu. Nah, itulah sabda Bapa. Tidak apa-apa, pulanglah
dan jangan takut. Lalu yang menarik, kalau nanti kita lihat, waktu mereka dibawa, mereka digotong di atas tilam atau tikar sederhana. Dalam bahasa Yunaninya itu krabatos. Tapi waktu Yesus ngomong sama dia pulang, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, bukan angkatlah tilammu loh. Dia sudah dimanusiakan, bukan dijenazahkan. Kalau tilam itu kan dijenazahkan. Orang Yahudi kalau mati kan dibungkus sama tikar. Jadi dia itu sebenarnya tinggal tunggu mati, tinggal tikernya digulung lalu selesai. Tapi sekarang Yesus katakan, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi pertama-tama Yesus mengatakan sakitmu itu Allah tidak marah. Ini namanya sabda pengampunan. Allah tidak marah. Nah, kita bisa contohkan di rumah bagaimana anak perempuannya Bu Endang masak lalu gosong. Wah, dia gemetar takut. Tenang, ibu nggak marah. Cuma ibu kecewa, itu sama aja kalau begitu. Ya kan, di situ kan, kenapa kau bego? Nah, itu sama. Ya kan? Jadi, nggak apa-apa, gosong juga nggak apa-apa. Itu berarti namanya kamu masak tempe ala Afrika, karena gosong. Apa-apa, mama nggak marah. Nah, itulah sabda pengampunan. Dengan cara itulah maka kemudian anak itu sembuh dari traumanya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi mana yang lebih penting, sabda pengampunan atau penyembuhan? Nah, sebenarnya kalau diteruskan kisahnya, orang-orang Farisi itu, dia menghujat Allah, kok mengampuni? Yesusnya mengatakan ini kok, anakku, Allah tidak marah. Yesus tidak mengatakan dosamu tidak ampun. Enggak. Kamu tidak berdosa. Hanya itu kalimatnya kalimat pasif. Yang mengampuni adalah Allah. Tapi Yesus dia mengatakan, Allah anakku, Allah tidak marah kepadamu. Siapa yang bilang kalau sakit kamu itu dikutuk sama Tuhan? Demikian juga sekarang kita harus menghilangkan stigmasi dari teman-teman kita atau mungkin siapa yang sekarang menderita sakit COVID-19. Allah tidak marah, Allah tidak mengucilkan, Allah tidak ini. Dan inilah yang harus kita dengung-dengungkan. Nah, setelah itu kemudian baru di sini di ayat 12 ya, eksistemi. Nah, mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Ini adalah wajah-wajah orang-orang yang lagi ceria. Ini kan retret pewarta kan. Ini ada Bro Teddy, ya, ada pewarta-pewarta. Ini ada siapa ini dari Bekasi. Ini semua adalah orang-orang yang takjub. Ya kan, antusiasme mereka menyaksikan untuk pertama kalinya bahwa ada penyembuhan yang memperlihatkan pengampunan segala dosa. Ada penyembuhan yang memperlihatkan pengampunan segala dosa. Nah, ini sebenarnya penyembuhan yang sulit tapi gampang dilakukan. Dikatakan tadi, anak misalnya tiba-tiba ya mainan handphonenya Papa Charlie, lalu anak itu kemudian handphonenya jatuh. Nggak apa-apa nak, Papa nggak marah. Itulah namanya penyembuhan, memperlihatkan pengampunan dosa. Papa nggak marah ya enggak, karena Papa nanti mau minta beli lagi sama Mama. Nah, di situ kan mulai ya kan, mulai satu kisah yang menarik di sini. Nah, ini cara saya nanti membawakan ini nih tanggal 15 September di PD Bonaventura. Kalau mau bisa ikut gabung ini. Nah, seperti inilah slide yang saya siapkan. Lalu setelah itu berdasarkan perikop di atas, bagaimana orang lumpuh dan orang ini berdasarkan dari buku panduan.
Lalu bagaimana umat mulai bertanya, lalu doa penutup, lalu selesai. Nah, sampai di situ. Jadi ada berapa? Ada 13 slide. Nah, silakan kalau mau kasih komentar. Ya. Ya, memang kalimat yang terakhir itu yang harus ditekankan. Tuhan tidak marah sama dia. Tapi jangan ditonjolkan bahwa dari buta bisa melihatnya. Jadi nuansa penyembuhan fisiknya itu yang harus diabaikan. Tetapi bagaimana dia menyadari bahwa Tuhan tidak marah sama dia. Kadang-kadang stigmanya ada loh. Habis kamu nggak pernah ke gereja sih, maka kecelakaan. Karena itulah maka mata kamu buta. Itulah stigmasi negatif. Nah, siapa yang berani mengangkat orang yang seperti ini bahwa dia tidak terkutuk oleh Tuhan? Kadang-kadang kan komentarnya, habis kamu nggak pernah ke gereja, suka ke nightclub, pantesan Tuhan menghukum kamu. Nah, itu kan orang-orang Farisi. Iya, makanya sebenarnya yang ditekankan bagaimana kamu bisa mengatakan kepada orang itu bahwa Tuhan tidak marah. Jadi bukan penekanannya pada sisi dia dari buta lalu tiba-tiba bisa melihat. Enggak, bukan dari sisi itunya. Tapi dari sisi dia tadinya katanya malu sampai akhirnya mau datang ke kebangunan rohani itu karena apa? Nah, itu lebih dari sisi sudut itu yang mau ditampilkan. Kadang-kadang kita lebih cenderung spektakulernya itu. Nah, kalau bisa dilihat dari sisi itunya, bagaimana pendekatan kamu sampai akhirnya dia tidak malu lagi datang ke kebangunan rohani. Lalu Tuhan sangat sayang sama kamu. Nah, itu penekanan itu yang harus ditekankan. Karena dari perikop ini kan di kata-kata Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi dia tidak mendapatkan kelompok Farisi yang mengatakan dia dikutuk sama Tuhan. Nah, itulah yang namanya pemahaman dari perikop ini dan pertemuan ini. Silakan kalau ada yang komentar lagi di pertemuan ketiga. Bagus. Ya. Ini kan di Markus ini kan perikopnya tidak menceritakan hubungan antara keempat pengusung itu dengan si sakit. Jadi bisa nggak justru kita dalam posisi yang dalam kondisi saat ini yang lagi sulit, solidaritas itu yang kita angkat gitu, bahwa 4 orang yang kita nggak tahu hubungannya, 4 orang itu bisa siapa saja. Jadi membantu orang yang sakit yang kita belum tentu kenal. Nah itu saya lagi barusan kepikir gitu, karena Markus tidak sebutin itu hubungan antara keempat orang dan si sakit. Jadi di dalam tema keadilan sosial kita angkat solidaritas,
selain yang tadi Pak Agus ngomong, akhirnya Tuhan melihat iman dari keempat orang itu dan memberi pengampunan kepada si sakit gitu. Gimana Pak Agus? Ya memang kalau dalam situasi sekarang ya, kalau kita mau angkat lagi seberapa ratus dokter-dokter yang sudah meninggal karena menolong pasien yang terkena COVID. Apakah itu saudaranya para ahli medis? Tidak. Ya kan? Tapi dia tahu bahwa penyakit ini berbahaya. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan perikop ini, menyentuh orang lumpuh yang dalam konteks hukum itu adalah terkutuk, itu adalah najis, itu satu keberanian. Karena dalam konteks hukum Taurat, dia sudah pakai tilam, tinggal sebentar lagi mati, dilipat tilamnya, lalu dibuang. Tapi dia dimanusiakan. Lalu Yesus, pulanglah, angkatlah tempat tidurmu. Bukan angkatlah tilammu. Angkatlah tempat tidur. Ada satu perbedaan antara tilam dan tempat tidur. Kalau dalam nuansa Jawa atau Muslim jelas kalau tilam itu untuk gulung mayat. Kalau tempat tidur ya itu bisa dipakai berkali-kali. Pulanglah ke rumahmu. Nah, jadi dalam konteks sekarang ya, pada saat contohnya mungkin bukan COVID ya, kita bisa angkat salah satu contoh seorang kudus yang akhirnya dia menolong orang-orang yang terkena TBC, dia mati juga. Ya kan? Nah, waktu itu orang lumpuh ini termasuk orang yang menurut hukum dikutuk. Tapi kan kemudian di dalam perikop ini tidak dibahas diskusi Yesus sama ahli Taurat. Ya kan? Karena di dalam perikop ini kalau kita lengkap, ahli Taurat mulai mempertanyakan dalam hatinya, oh dia menghujat Allah karena mengampuni dosa. Yesus tidak mengampuni dosa, hanya mengatakan Allah tidak marah sama kamu. Nah, itu saja intinya. Nah, berani nggak kita dalam situasi yang konkret seperti ini, ya, misalnya bukan siapa-siapa, tapi misalnya ya sekarang kan salah satunya harus pakai masker, jaga jarak, ya. Tapi pada saat kemudian kita harus menolong orang itu, bagaimana sikap kita? Nah, salah satu contoh ya berapa ratus dokter yang akhirnya meninggal karena menangani pasien-pasien yang seperti ini. Nah, kita bisa arahkan ke situ. Tapi kalau saya sih cenderung di dalam kasih contoh-contoh itu jangan terlalu membuat audien menjadi takut. Ya kan? Di situ kan. Sehingga ya salah satu contoh ya stigmatisasi itu, stigma bahwa kamu itu dikutuk sama Tuhan. Nah, itu yang perlu kita angkat. Dan kita berani mengatakan dia tidak dikutuk sama Tuhan. Mungkin untuk bisa melihat literatur ini kita sering baca-baca di koran tentang stigmatisasi pasien COVID. Sampai jenazahnya nggak diterima di salah satu pemakaman. Nah itu, tapi kalau audiennya itu siap, tapi kalau enggak nanti seolah-olah kita itu menakut-nakuti. Tapi ya contohnya yang lebih sederhana, apa sih stigmatisasi bahwa ada yang tak berdaya di rumah kita misalnya. Mungkin kita nggak langsung contoh ke COVID, selama work from home ternyata kita tahu di antara anak-anak kita ternyata dia yang paling lemah cara mengoperasionalkan ini dan seterusnya, ternyata dia, bagaimana sikap kita? Ya kan? Bagaimana sikap kita? Nah, papa nggak marah kok. Walaupun ya kuotanya habis gara-gara kamu, papa nggak marah. Nah itu seperti itu saja. Kadang-kadang kita mengubah stigma bahwa aku nggak marah, itu susah. Misalnya contohnya anak itu di rumah terus ya. Anaknya lagi main di luar, tapi AC-nya nyala terus di kamar. Kita buka, mulai marah. Nah itu berarti apa? Kita orang Farisi. Ya kan? Terus
Papa marah ya kalau AC-nya nyalain terus. Papa nggak marah kok. Lain kali, ya, kalau kamu di luar, AC-nya dimatiin. Nah itulah, pulanglah, angkatlah tempat tidurmu. Nah itu cara Yesus. Kalau cara orang lain, langsung siap digulung jadi jenazah itu orang lumpuh. Nah, seperti itu caranya kita misalnya pembantu tiba-tiba suruh masak gosong masakannya, padahal itu makanan yang paling enak yang baru dikirim dari mertua. Wah, suruh dipanasin gosong. Wah, dia sudah gemetar. Kita karena lagi belajar bulan kitab suci, nggak apa-apa ya, nyonya nggak marah. Tapi lain kali hati-hati. Gitu aja. Itulah namanya sabda pengampunan. Nggak bisa terus semua. Kalau kamu itu pasti bego, ya kan? Potong gaji. Nah itu orang Farisi kalau begitu. Nah, seperti itulah caranya kita mengupah. Tapi nanti kalau ada umat yang mengarahnya, bagaimana Pak? Kalau seperti contohnya tadi ada temennya yang buta, lalu kita mulai mengarahkannya ke situ. Jangan kita langsung tiba-tiba contoh ada yang kena COVID gini-gini. Siapa tahu dalam keluarga itu ada yang itu nanti dia cepat nggak siap. Tapi contoh-contoh tadi marah karena belajar, marah karena nyalain AC. Nah, ini kan hal-hal yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau memang ada sharing, lalu penekanannya kita di sini pengampunan. Bukan pengutukan. Iya. Seperti Bagus. itu. Ya. Mohon maaf saya mesti live dulu karena acara PD nih. Aku nyuri, Ya, nyuri waktu. Sorry ya. Aku terima kasih. sorry sama teman-teman. Sorry ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ini? Pak Agus mau tanya. Ya, jadi sebenarnya, jadi dari perkataan Yesus tadi, angkatlah tilammu. Kalau tilam itu kan seperti mayat yang digulung kayak zaman sekarang kena COVID, begitu kena langsung. Nah, dengan Yesus berbicara, angkatlah tempat tidur. Jadi kita memberikan ketenangan gitu ya, memberikan suatu, harusnya yang tadi kita kaget karena kata Pak Agus tadi, Mama tidak marah, itu gosong. Jadi memberikan sesuatu yang antara kaget dan bingung sama akhirnya jadi tenang gitu ya, ketenangan gitu ya. Iya, itulah kedamaian gitu ya. Gitu. Itu namanya sabda pengampunan. Dengan kita diampuni, maka kita disembuhkan. Kadang-kadang kan orang mengejar kesembuhannya. Iya. Iya, kalau itu rata kesembuhan kan lambat banget tuh ya. Iya, gitu. Tapi kalau sabda pengampunan itulah seperti kalau nanti saya teringat dengan contoh ini ya, dengan pengalaman saya waktu tahun 2008 ya. 2008 ya. Waktu mami saya akhirnya kakinya letter X nggak bisa jalan. Akhirnya saya bilang gini, Mam, untuk operasi kaki mungkin nggak ada biaya. Tapi yang bisa saya belikan untuk mami itu hanya kursi roda. Nah, dia bergumul loh pakai kursi roda. Akhirnya dia mengatakan begini, Mami nggak malu kok pakai kursi roda. Kenapa? Ya di situ kan, Mami nggak malu kok pakai kursi roda, ya kan? Karena Mami sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, meskipun kaki Mami tetap tidak sembuh. Nah di situ saya mulai menemukan keselamatan jauh lebih penting daripada kesembuhan. Tapi dengan orang diselamatkan, orang disembuhkan. Tapi belum tentu kalau kita mencari kesembuhan, belum tentu diselamatkan. Karena apa? Dukun pun bisa menyembuhkan. Nah, pengampunan itu juga seperti itu. Pengampunan itu berasal dari, makanya dalam sisi doa Bapa kami kan masuk di sini, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Masuklah di sini dibahas poin yang doa Bapa kami tentang pengampunan. Maka menjadi lebih jelas di pertemuan yang ketiga. Ada lagi? Gimana Pak Katrin? Agus mau tanya dong. Ya. Ya gimana Pak Linda? Bentar. Pak.
Suara Linda kedengaran nggak, Pak? Ya, dengar. Suara Linda kedengaran nggak, Pak? Dengar. Pakai tuang bawa pakalawirang. Agus, suara Linda kedengaran nggak? Dengar. Dengar Ya, ya. Pak. Untuk pertemuan ketiga itu penekanannya kita lihat di buku panduan itu apakah benar pada iman dari si orang yang membawa 4 orang yang membawa si lumpuh itu dan juga iman dari si sakit itu kita menekankan di situ plus sama pengampunan itu apakah sudah tepat, Pak? Ya memang tadi kan ada sedikit diskusi ya karena perikop ini tidak dibahas tiga dimensi sekaligus, ya kan? Karena masih ada 2 dimensi tentang peranan Yesus sebagai anak manusia yang mengampuni dosa dan kritik dari kelompok ahli Taurat yang menuduh Yesus menghujat Allah. Tapi itu kan tidak dibahas dalam pertemuan ini. Hanya pertanyaannya, dia itu disembuhkan karena iman si lumpuh atau iman 4 orang itu? Justru jawabannya, dia disembuhkan karena ada kritikan dari ahli Taurat. Ya kan? Tapi Yesus waktu menyaksikan dia diturunkan dari atap, Yesus tidak menyembuhkan. Yesus melihat. Itu berarti Yesus merasakan. Yesus berempati. Yesus memperhatikan. Yesus melihat. Setelah melihat, lalu dia turun, lalu Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau si ahli Taurat nggak mempermasalahkan, ceritanya selesai sampai di situ. Tapi karena ahli Taurat, kok dia mengampuni, yang mengampuni kan hanya Allah. Berarti dia menghujat Allah. Ya, supaya kamu percaya, maka aku ngomong sama dia, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Jadi dia sembuh secara fisik karena ada protes dari ahli Taurat. Jadi kalau kita mau kembangkan ini secara lebih bagus lagi, jangan-jangan orang-orang yang sibuk cari penyembuhan fisik karena dia itu kelompok ahli Taurat itu. Ya kan? Mana yang lebih gampang mengatakan dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah? Kalau dosanya diampuni kan tidak ada buktinya. Nah, Yesus pasti orang mengatakan lebih gampang mengatakan dosanya diampuni daripada bangun dan berjalanlah. Kalau bangun dan berjalanlah itu kan pasti sulit, harus ada buktinya. Tapi kalau dosamu sudah diampuni, itu nggak perlu bukti. Ya. Nah, sehingga Yesus mengatakan, ya udah supaya kamu percaya, aku pun melakukan yang sulit. Bangun dan berjalanlah. Jadi si ahli Taurat ini kelihatannya nggak suka kalau yang ringan-ringan. Kasih yang berat. Setelah yang berat baru reaksinya bukan 4 orang itu. Orang banyak itu takjub memuliakan Allah. Jadi kesembuhan itu terjadi untuk semua orang, bukan hanya untuk si lumpuh saja, bukan hanya untuk 4 orang saja, tapi semua orang yang hadir di situ takjub. Lalu sekarang kita tinggal kembangkan saja, kita takjub itu karena apa? Karena bisa jalan sehat, atau karena kita dimengerti sama orang? Mana? Lebih memilih mana? Dimengerti sama orang atau sehat walafiat tapi nggak ada yang nyapa? Ya kan? Kita kalau suruh milih 2 keadaan itu pilih mana kira-kira? Sehat kita, tapi nggak ada yang nyapa.
Tapi kita dalam keadaan tak berdaya, tapi banyak temennya ngatain, kamu nggak apa-apa kok ini, kira-kira mana? Kadang-kadang kalau kita kasih contoh lagi, ada orang yang kadang-kadang ingin dirawat di luar negeri. Bukan tambah sembuh, tambah sakit, karena di sana nggak ada yang nengokin. Ya kan? Coba kalau di sini, kan orang ada usaha untuk nengokin, untuk nyapa. Coba kalau di luar negeri, siapa yang menengok, paling hanya sebatas doa. Kan itu contoh-contohnya bisa dikembangkan ke situ. Kalau kita suruh milih, ya disapa sama orang dengan apa adanya, atau kita tetap bugar tapi nggak ada yang nyapa, kira-kira milih mana? Ya kan? Pilih mana? Kita sehat ya, tegap jalannya. Kalau istilahnya jangkrik itu masih ngikrik ya, tapi nggak ada yang nyapa. Tapi kita jalan letoy-letoy, lemes, layu, tapi disapa, kamu itu harus kuat ya, kamu harus bisa, kamu harus ini. Nah itulah cara Tuhan di situ memilihnya. Bukan kadang-kadang cara Farisi, berarti kalau ada Ibu Katrin itu punya murid, sudah bego, udah, lu turun kelas aja. Ya kan, ya kan, ya kan. Tapi justru ibu nggak marah kok, nak. Ibu nggak marah. Kamu pasti bisa. Nanti pulang-ulangi lagi PR-nya. Nah, seperti itu lah. Ya kan. Jadi memberikan peneguhan ya Pak ya, memberikan peneguhan dan kata-kata yang iya. Supaya dia tidak. Kalau tadi kita kembangkan lagi kisah tadi, orang lumpuh itu belum berani ngomong loh sama si lumpuh, tapi Yesus berani ngomong. Ya lumpuh itu karena sudah ada sapaan dari Yesus tadi. Iya, karena dia melanggar hukum najis tadi, tapi dia sudah berani. Nah situlah, jadi bisa dikembangkan dengan begitu luas, tergantung kita lagi ngomongnya sama siapa nih pertemuan ini. Kalau banyak ibu-ibunya, bagaimana sikap ibu terhadap pembantu rumah tangga yang kadang-kadang ya seperti itu. Ya, kalau nanti pas bulan kitab sucinya di sekolah, ya buktikan dong, nanti ada murid, buktikan dong Bu kalau ibu nggak marah kalau saya paling bego. Nah itu bagaimana? Ya kan, seperti itulah. Kita menyesuaikan. Kalau ketemu sama bapak-bapak, semua yang seorang bisnismen, kadang-kadang dia marah-marah sama karyawan atau apa. Datang terlambat, potong gaji, itu kan hukum. Ya kan? Tapi karena kita lagi belajar bulan kitab suci, nah, bapak nggak marah, tapi besok jangan terlambat lagi ya. Nah, di situ caranya, pulanglah, angkatlah tempat tidurmu. Makanya kalau malam jangan begadang, tidur kalau kerja ya tidur jam 9 udah tidur. Nah, itulah caranya kita mengubah caranya dia. Nah, pertanyaan saya, kira-kira orang lumpuh tadi mau pulang ke rumah nggak? Ya kan? Nah, tergantung, ya kan? Kondisi rumahnya ada mertua yang galak enggak? Oh, mungkin dia malah jalan-jalan Pak mengatakan dia aku udah sembuh. Sukanya dengan mertua sih Pak. Jangan orang lumpuh tadi malah dengan mertua. Iya kan? Tergantung, di rumah itu ada mertua yang galak enggak kan gitu. Pak itu nggak punya mertua, soalnya banyak mertua ya. Makanya tadi tapi kalau orang lumpuh itu biasanya kan dia meminta-minta ya Pak ya. Mungkin apa dia nanti meminta-minta lagi udah nggak lagi kan kalau dia udah bisa berjalan. Nah itu sehari-harinya dia cari uangnya di mana ya? Bukan, dia tidak sembuh, dia langsung senang. Bukan, setelah dia bisa pulang, dia nggak minta digotong lagi pasti. Ya kan? Dia tidak minta ya Pak ya. Jadi dia aku sudah sembuh. Iya, kan dalam kisah ya dalam perikop orang lumpuh itu kan dia untuk sehari-harinya itu kan nggak bisa bekerja. Jadi mungkin selama dia lumpuh itu
dia mencari makannya kan mungkin dengan minta-minta. Iya, dengan cara orang memberi pun dilempar uangnya, nggak boleh menyentuh. Iya. Ya kan? Dalam kisah para rasul, waktu Petrus sama Yohanes mau pergi ke bait Allah, kan ada orang lumpuh juga. Iya. Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi nama Yesus aku punya. Nah, di situ meminta-minta tapi tidak bisa memaksa. Demikian juga orang lumpuh ini kan tadi saya katakan dia pasif loh. Yang aktif itu 4 orang tadi. 4 orang tadi itu pasif, aktif. Aktif. Jadi itu adalah membutuhkan orang lain berarti gitu ya Pak ya. Tidak bisa sendiri gitu ya. Nah, sehingga kalau kita hubungan dengan pertemuan-pertemuan yang pertama, ada orang asing diberi tumpangan. Nah, itu kan rumah juga. Sekarang pertemuan ketiga, ada rumah tapi si lumpuh nggak bisa masuk. Ya kan? Lalu dalam pertemuan yang keempat, ada orang yang punya rumah bagus, tapi Lazarus dibiarkan dicuekin. Nah, itu berarti pertemuan bulan Kitab Suci tahun ini tuh berbicara tentang rumah. Hubungannya seperti itu saja. Kan kita lagi work from home. Ya kan? Lagi work from home. Jadi kalau misalnya contohnya ya kayak di lingkungan saya gitu kan, rumahnya kan model LG. Anaknya 7. Ya kan, rumahnya LG, lu lagi gitu kan. Nah, tadi jam berapa? Jam 5 saya ke sana kan, mengambil itu pesanan saya itu bakso tahu. Itu anaknya 5 lagi di kamarnya mamanya gitu, keluar, AC-nya sudah nggak dingin, keluar. Nah, itu lagi rame di situ. Nah, itu kan salah satu bentuk bahwa sampai rumah pun penuh. Nah, itu kan. Kalau saya bukan penuh orang, saya penuh dengan buku. Di mana-mana buku. Sampai orangnya mau betulin atap pun bingung. Nah, itu sampai kecoa pun tidak bisa masuk karena saking penuhnya itu buku. Karena kita bisa ilustrasikan dengan konteks kita, ya kan. Kadang-kadang punya dapur, kompor pun nggak ada tempatnya karena penuh dengan bumbu. Sampai yang utama nggak bisa lagi mau ditaruh di mana karena bumbu itu penuh. Ada satu kisah juga, ya kan. Pindah rumah, anaknya komplain. Rumah ini om 90% barangnya mama. Tahu nggak? 90% barangnya mama. Mau pindah rumah yang kayak apapun 90% itu punya mama, semua ada di sini. Lemari sepatu mama penuh. Punya mama semua, apalagi mama koleksi dengan macam-macam, semua punya mama. Sampai tidak ada lagi tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, itu. Nanti lama-lama kami semua tidurnya berdiri. Nah, itu kan. Nah, itulah kadang-kadang kita bisa angkat ya dengan situasi yang lebih ringan seperti itu. Tapi intinya tadi, kita bisa memahami. Di kamar kadang-kadang barang berantakan kan. Bagaimana? Gak apa-apa nak, mama gak marah kok. Tapi besok-besok atur lagi begini. Yang ini taruh di sini. Itulah cara Yesus. Lu ya, kalau besok gak rapi, lu jangan tinggal di sini lagi. Nah, itu Farisi. Tergantung kita mulai mencairkan suasana ini seperti apa. Kadang kan anak lagi di rumah itu kan mainan gak diatur lagi. Berantakan. Bagaimana reaksi kita? Nakal ya kamu ya. Mama dulu waktu kecil kayak gini. Kalau anak ya mama dulu kan nggak punya mainan. Zaman mama kan beda sama zaman kamu.
Dan mama beda dengan zaman saya, mah, katanya. Iya kan begitu. Jadi memang banyak sekali lah contoh-contoh yang bisa diangkat. Baik, jadi itulah salah satu contoh caranya kita mengembangkan di pertemuan ketiga. Yang paling siap di pertemuan ketiga. Ada lagi yang mau tanya? Bagus nanya dong. Atau di slide itu kan ada estimasi sama antusiasme, itu artinya apa ya? Ada perbedaannya nggak? Takjub. Estimasi itu diterjemahkan menjadi takjub. Oh. Takjub. Itu bahasa Yunaninya takjub. Nah, seperti kalau kita apa? Yang antusiasme? Antusias. Jadi kita tuh seperti bersemangat. Ternyata mama nggak marah nih, aku kamarnya berantakan. Wih, antusias dia. Kalau gitu mah besok lemari yang satu dibongkar lagi ya. Nah, di situ itu antusias. Iya. Antusias. Nah, ternyata mama nggak marah nih. Itulah caranya kita mengupas perikop ini seperti itu. Ya. Nggak ikut buka kamera aja. Tadi kan pakai di handphone. Gimana kamu jadwalnya pertemuan berapa, Pak? Saya mau tanya ya, Pak. Ya. Oke. Pak, kalau misalnya saya berpikir seperti ini, Pak. Jadi saya berpikir bahwa karena ini doa Bapa kami, kemarin pun Pak Robi menekankan bahwa kami itu artinya bahwa saya dan yang lain sama. Bahwa apa yang karunia ini pun semua kita berhak menikmati bersama-sama. Jadi penekanannya adalah kami. Dan di dalam yang tema ketiga, saya memposisikan diri adalah sebagai 4 pengusung itu. Jadi apapun yang saya terima, yang saya karunia dari Allah, itu mengandung suatu perutusan. Jadi mungkin saja saya bisa membawa orang lain untuk bertemu Tuhan Yesus, mendapatkan mujizatnya, mendapatkan peneguhannya. Mungkin tadi Bapak kan mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, berarti mendapatkan kesembuhan rohani, kesembuhan fisik. Jadi kita ini karunia yang kita miliki itu berikut perutusan. Mungkin banyak orang yang nggak mempunyai kesempatan bertemu dengan Yesus, kita bisa mempertemukan mereka untuk bertemu dengan Yesus. Boleh nggak saya ambil sisi itu, Pak? Ya memang. Jadi karena berbela rasa, saya ambilnya dari sudut itu. Nah, bertemu dengan Yesus melalui sikap kita. Ya, dengan melalui iman kita ya kita jadi. Iya, kan? Nah, salah satu tantangan yang paling berat dari 4 orang itu adalah hukum yang berlaku pada waktu itu. Siapa yang menyentuh orang yang sakit, yang sudah menaun, itu adalah hukum najis. Maka sekarang tergantung. Kita membawa orang kepada Yesus, kalau sakitnya flu masih lumayan, ya kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya sakitnya sakit menular, ya kan? Maksudnya sekarang lagi marak kan ya COVID-19 ini. Maka caranya kita mewartakan jangan terlalu ekstrem menakut-nakuti audiens, ya, tetapi lebih pada hal-hal yang ringan-ringan, ya kan. Ya, seperti contohnya ya dalam pengalaman saya tuh, teman saya itu rajin donor darah. Dan ternyata mungkin jenis jarumnya atau apa nggak steril, sehingga dia dinyatakan spilis.
Bagaimana dia bisa meyakinkan kepada istrinya bahwa dia tidak pernah pergi ke pelacuran. Karena Filis itu termasuk dia pasti berbuat yang enggak dengan wanita lain. Itu gara-gara dia donor darah. Nah, bagaimana ini polemik ini bisa dihadapkan kepada kekuatan Tuhan Yesus? Bagaimana istrinya percaya kalau suaminya itu spirisnya gara-gara donor darah, bukan karena darah yang didonorkan? Itu kan dua hal yang berbeda. Ya kan? Nah, itu kan satu situasi yang pelik di situ. Demikian kalau misalnya saya tidak membawa pada sebuah sakit fisik, Pak, misalnya orang kesepian kan bisa, dia tuh sakit sebetulnya, kesepian gitu loh. Misalnya nih ya, pelayanan di panti jompo, itu kan mereka tidak mempunyai tenaga untuk mencari Yesus, mungkin ada yang luka batin atau apapun. Dengan kehadiran kita, misalnya kita ajak dia berdoa, kita ajakkan dia merasakan kehadiran Allah, itu seperti saya membawa si orang sakit untuk bertemu dengan Tuhan. Sama nggak, Pak? Ya, sama. Seperti tadi kan, ada orang sehat, tapi nggak ada yang nyapa. Ya. Atau kita lagi sakit, tapi banyak temennya. Kita pilih mana? Ya nggak pilih dua-duanya. Pilih mana? Ya kan? Ya kalau nggak pilih dua-duanya itu berarti. Pilih sehat dan cari Tuhan sendiri. Iya kan? Ya, artinya seperti tadi contohnya, kita ingin sembuh, maka dirawatnya di luar negeri karena di sana kan rumah sakitnya pasti terjamin. Nah, karena kitanya dirawatnya di luar negeri, maka nggak ada yang ngunjungi. Iya. Ya kan? Ya, tapi kalau dirawatnya di sini bisa ada temen yang datang besuk, yang datang nengokin. Bisa jadi kesembuhan tuh karena kita lagi mendapatkan empati, bela rasa dari sahabat-sahabat itu. Demikian juga si lumpuh ini bisa mendapatkan kesembuhan karena ada 4 orang tadi yang begitu agresif. Ya, nah si lumpuh ini sebenarnya ya dia sudah pasrah, terserah. Tapi kemudian dikritisi oleh si ahli Taurat bahwa dia sebenarnya tidak bisa diampuni karena dia terkena hukum kutukan dari Tuhan. Tapi kenapa Yesus bisa mengampuni? Kan di situ intinya. Yesus bilang, aku tidak mengampuni, aku hanya mengatakan dosamu sudah diampuni. Allah tidak marah sama kamu. Nah, itulah caranya seperti kadang-kadang contoh yang lebih ringan. Ada satu oma, anaknya 4. Tapi dia berkeluh kesah, nggak pernah didatangi sama anaknya, nggak pernah didatangi sama menantunya, nggak pernah didatangi sama cucunya, ya kan? Dia kesepian banget, ya. Lalu kemudian kita datang sebagai ministry datang, ya kan? Apa penyebabnya? Kadang-kadang karena kita ministry pun, koma itu juga sedikit unik juga. Jangan duduk di kursi itu. Jangan berdiri di situ. Jangan ini. Nah, itulah alasannya mengapa akhirnya cucunya, menantunya, anaknya nggak at home di rumah ini. Nah, karena kita membawa hati Yesus, maka kita sabar mendampingi orang ini. Apalagi contohnya kalau kita datang ke panti jompo, ya, itu bukan siapa-siapanya kita, bukan omanya kita, kita suapin malah dia muntah di depan wajah kita. Iya. Habis suapin kencing lagi. Di situ. Habis itu malah dia ngomel-ngomel sama kita. Nah, kalau kita tidak memiliki kualitas Yesus, siapa lu, siapa gua? Akhirnya kita Farisi lagi. Pantesan lu dibawa ke panti jompo sama anak-anaknya karena lu judes banget. Nah, dia bisa mati mendadak gara-gara Nah, seperti itulah caranya kita mencairkan suasana. Pantesan oma lu dibawa ke panti jompo sama anak, karena memang bawelnya luar biasa ini. Wah. Jangankan itu, ya kan. Nah, itulah namanya kita mau membawa Yesus, ya. Tapi kadang-kadang kita juga menjadi munafik juga. Waktu di situ nyanyi-nyanyi kita senang, pas pulangnya, kamu tahu nggak tadi baunya pipis banget. Nah, itulah Farisi. Itu manusiawi, Pak. Pulangnya timnya ngerasani si panti jompo tadi. Ya kan? 3 meter udah bau.
di situ kan. Maunya pipis mana-mana. Tadi di rumah, aduh Oma, Tuhan Yesus sayang sama Oma. Ini pulangnya malah gitu. Aduh, itu manusiawi itu. Selama hidung masih belum sakit. Iya. Nah itu kan Yesus juga tahu isi hati dari orang Farisi. Orang Farisi belum isi hatinya. Maka aku tahu isi hatimu. Bahwa kamu tidak suka aku ngomong seperti ini. Isi hati. Jadi walaupun itu manusiawi, tapi kan Yesus tahu. Tadi bilang katanya Oma, Tuhan Yesus sayang, habis itu dijelek-jelekin katanya bau pipis setengah mampus. Nah di situ ya Yesus juga tahu kan manusiawi kita. Nah itulah cara Yesus menyertai kita di situ. Ya kalau pertemuan seperti ini ya kita kelompok ini lalu kita dalami seperti ini kan malah kita mendapatkan sesuatu karena level kita sama ya, kita mau mendalami materi walaupun nggak ada jadwal tapi setidaknya kita sudah mendapatkan sisi pertemuan ketiga. Dan kalau memang masih mau kelompok ini siapa nanti bawain pertemuan pertama, kedua, lalu kita kumpul lagi, kita saling sharing, kita saling melengkapi, itu kan lebih bagus begitu. Iya, betul. Kalau siapa yang mau berkorban jadi host itu berarti harus bayar Zoom dan seterusnya, itu macam-macam kan pernak-perniknya. Ya kan? Charlie, tuh. Apakah ya, harus kalau asal tabrakan sih saya bisa sumbang Zoom-nya. Nah, iya, kalau makanya tergantung kapan nggak tabrakan, kasih share ke kita tanggalnya sepakat baru kita. Iya betul. Itu. Tapi sekarang banyak kok sewa Zoom itu banyak. Jadi makanya gini Iwan, kalau kamu melakukannya kepada orang kecil dan hina ini, kamu melakukannya untuk aku. aja bagus. Charlie sama Irwan nih andalan kita nih. Itu kan pertemuan yang kedua. Iya kan, kalau kamu melakukannya kepada orang kecil dan hina ini seperti kami ini, kamu melakukannya untuk Yesus. Siap. Yang membutuhkan. Lihat adalah wajah-wajah kami, adalah wajah-wajah Yesus yang sedang menderita, kan begitu. Jadi kalau kamu memberikan waktu, kamu seperti 4 orang yang sedang menggotong kami semuanya untuk dibawa kepada Yesus. Sehingga pulangnya nggak pakai tikar lagi, tapi pakai tempat tidur masing-masing. Pulangnya tinggal lift, langsung pada udah di tempat tidur tuh. Nah itu kan. Ya. Itu kan tuh Ivan tadi, kalau kamu melakukannya untuk kami, orang kecil dan hina ini, kamu melakukannya untuk Yesus. Itu kan sesuai dengan sabda itu. Lalu dengan nanti siapa yang siap membawakan materinya? Jangan itu aja, jangan Rabu sama Jumat deh. Jangan Rabu sama Jumat. Hari ini kebetulan ada perubahan jadwal, makanya jadinya kena. Kalau standar Rabu malam sama Jumat malam nggak bisa dipakai. Ya udah Charlie, itu tinggal atur aja. Nah, itu kalau diadakan baru bisa, kalau itu saya ada yang bisa udah dibayar, cuma selain Rabu sama Jumat kepake aja. Nah itu Ya diatur aja waktunya. ya. Lalu siapa yang siap nanti pertemuan keberapa, kita pendalaman aja seperti ini. Oke, terima kasih. Oke. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak Charlie. Foto dulu.